Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diah Kusmaningrum. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran desain grafis percetakan. Untuk semester 2 ini kita akan fokus ke materi fotografi. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang kategori fotografi berdasarkan jenis gambar yang diambil. Yang pertama ada fotografi jurnalistik. Fotografi jurnalistik ini bisa dikatakan sebagai fakta visual untuk merekam suatu peristiwa. Dengan begitu, foto jurnalistik memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi dalam bentuk visual kepada para pembaca. Bukan hal yang mudah ya untuk menghasilkan sebuah foto jurnalistik. Tidak seperti foto-foto lain yang mementingkan aspek estetika, foto jurnalistik sangat mementingkan aspek informasinya. Biasanya ini fakta ya yang disajikan dalam foto jurnalistik. Foto jurnalistik harus bisa menggiring pembaca melihat ke dalam latar kejadian sehingga mereka merasa sedang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Ada beberapa jenis foto jurnalistik ya, seperti foto hard news, kemudian ada foto feature, ini seperti soft news. Kebalikan dari hard news, yaitu dia bisa muncul kapan saja karena tidak terikat oleh waktu dan dia biasanya bersifat faktual. Kemudian ada foto potret, ini fokus utamanya biasanya adalah manusia. Biasanya pembaca melihat ekspresi dari subjek di foto tersebut. Kemudian ada foto ilustrasi, ini berupa gambar-gambar ilustrasi. Dia biasanya hanya sebagai pelengkap dari berita saja. Dan ada juga foto esai, ini deretan foto yang menjelaskan suatu peristiwa. Dia bisa dalam beberapa, jadi salah satu foto dari deretan tersebut dihilangkan, maka kronologis cerita atau peristiwa tersebut bisa berubah atau terasa tidak lengkap. Jadi ini seperti bercerita, foto-foto yang dijejer-jejer, berjejer, seakan-akan dia bercerita. Ini contohnya kumpulan-kumpulan foto tentang misalnya tes fisik calon tentara. Nah, ini bisa dilihatkan prosedurnya satu persatu dalam sebuah foto. Kemudian ada foto seri, ini mirip dengan foto esai juga, yaitu kumpulan foto yang menjelaskan suatu peristiwa. Bedanya, setiap foto berdiri sendiri. Jika dihilangkan salah satu, maka tidak akan mengganggu atau mengubah cerita dari sebuah peristiwa. Kemudian ada foto sekuen. Ini beberapa foto yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa secara kronologis. Setiap potongan foto ini menjelaskan kejadian setelah foto sebelumnya. Ini yang dinamakan foto sekuen. Nah, kemudian selain foto jurnalistik ya, kita juga ada foto makro. Foto makro ini jenis foto dengan pengambilan gambar dari jarak dekat. Ini biasanya yang diambil subjeknya kayak serangga, bunga, bulir air, atau benda lain ya. Dan dia biasanya close up karena mengambil detailnya. Fotografi ini membutuhkan peralatan yang canggih dan mahal. Akan tetapi fotografi amatir dapat berarti dengan menggunakan mode makro pada kamera digital. Sekarang sudah banyak ya, di HP juga ada. Kemudian untuk fotografi mikro ini menggunakan kamera khusus juga. Yang biasa digunakan di lab tuh mikroskop, itu juga ternyata masuk ke dalam fotografi mikro. Fotografi yang digunakan dalam disiplin ilmu yang beragam seperti astronomi, biologi, dan kedokteran. Kebanyakan fotografi mikro ini paling cocok digunakan di dunia ilmiah. Nah, yang berikutnya adalah fotografi glamor. Ini orang awam biasanya menyamakan fotografi glamor ini dengan pornografi, mungkin karena menampilkan keseksian dan erotis, tetapi sebenarnya bukan suatu hal yang porno. Foto glamor tidak berfokus pada ketelanjangan atau pose erotis. Jadi fotografi glamor ini berusaha untuk menangkap objek dalam pose yang menekankan kurva dan bayangan. Jadi dia biasanya make up, properti, pose, dan pencahayaan sangat penting dalam pembuatan fotografi glamor. Nah, contohnya ini ada di cover majalah, kemudian dia menjual wajah artis dengan foto atau fotografi fashion. Yang berikutnya ada fotografi aerial. Fotografi aerial ini
mempunyai spesialisasi dalam mengambil foto dari udara. Foto dapat digunakan untuk survei biasanya atau konstruksi, atau bisa juga untuk memotret burung atau cuaca pada film atau untuk tujuan militer. Fotografer aerial biasanya menggunakan pesawat, parasut, balon, atau pesawat remote control seperti drone untuk mengambil foto dari udara. Selain aerial, ada juga fotografi underwater. Ini bisa dilakukan di bawah air oleh penyelam scuba atau perenang snorkel. Namun biayanya cukup mahal ya untuk scuba diving, ditambah dengan peralatan fotografi. Biasanya mahal dan berat di dalam air. Ini membuat fotografi ini menjadi salah satu jenis fotografi yang kurang umum dalam dunia fotografi. Nah, tapi fotografi ini juga diminati oleh fotografer amatir ya, yang sudah memiliki fotografi bawah air dan peralatan scuba. Dia biasanya mengambil gambar bawah air. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk mereka. Tapi sulit ya, karena kacamata scuba yang besar itu biasanya mendistorsi visi fotografernya. Kemudian ada fotografi seni rupa. Fotografi seni ini biasanya dipajang di museum dan galeri. Umumnya berkaitan dengan penyajian benda-benda yang indah atau benda biasa dengan cara yang indah untuk menyampaikan intensitas atau emosi. Kemudian juga fotografi pernikahan. Nah, ini contohnya fotografer bisa mengolah beberapa gambar dengan tuning sepia untuk memberi kesan klasik ya. Sebagai tambahan, seorang fotografer pernikahan harus memiliki keahlian dalam fotografi potret. Mereka juga harus menggunakan teknik foto yang glamor untuk mengabadikan momen terbaik. Ada lagi fotografi periklanan. Ini memainkan peran penting dalam periklanan. Biasanya dia fotografer profesional ya. Fotografi iklan butuh hasil yang unik dan eye-catching. Hal ini berarti fotografer dapat memainkan beberapa jenis fotografi, termasuk fotografi makro dan fotografi glamor di dalamnya. Nah, ada fotografi perjalanan. Ini jenis fotografi yang melibatkan dokumentasi pemandangan suatu daerah, orang, budaya, adat istiadat, dan sejarah. Ini ada biasanya di National Geographic ya. Nah, di Society of American Photography mendefinisikan bahwa foto perjalanan ini sebagai foto yang mengekspresikan perasaan dari waktu dan tempat, menggambarkan daerah, orang-orangnya, atau budaya dalam keadaan aslinya, dan dia tidak memiliki keterbatasan geografis. Perjalanan fotografi dapat dibuat oleh para profesional atau amatir. Berikutnya ada fotografi vernakular. Ini biasa disebut juga fotografi amatir. Ini biasanya untuk foto keluarga, foto teman, liburan gitu ya. Kenapa disebut amatir? Karena mengacu kepada penciptaan foto oleh fotografer amatir atau fotografer yang tidak dikenal, yang mengambil foto kehidupan sehari-hari dan hal-hal umum sebagai objek. Nah, berikutnya ada fotografi malam. Ini biasanya pengambilan outdoor di senja atau malam hari. Tapi karena kurangnya cahaya yang tersedia dalam fotografi malam hari, fotografer akan menggunakan pencahayaan buatan atau menggunakan exposure yang lama untuk memastikan bahwa sensor cukup menerima cahaya dari objek. Nah, berikutnya ada lagi fotografi inframerah. Nah, ini menggunakan hitungan panjang warna ya, panjang gelombang warna. Dalam fotografi inframerah, biasanya fotografer menggunakan filter yang hanya melewatkan panjang gelombang inframerah menuju sensor, jadi menghasilkan sebuah foto yang unik. Nah, ini contoh dari fotografi inframerah. Kemudian ada fotografi balistik. Ini teknik-teknik yang terlibat dengan pengambilan foto ini sama dengan fotografi kecepatan tinggi, seperti gambar dari percikan cairan atau popping balon. Fotografi khusus ini termasuk fotografi khusus yang lain ya. Fotografi balistik menuntut seperangkat peralatan tertentu juga. Selain flash berkecepatan tinggi, seorang fotografer juga perlu memicu untuk menyelaraskan kecepatan flash dengan kamera yang berkecepatan tinggi.
Kemudian ada fotografi aksi. Ini biasanya tidak jauh berbeda dengan fotografi olahraga. Nah, jadi seperti halnya memotret suatu aksi, seorang fotografer olahraga yang handal itu harus tahu objeknya dengan baik untuk mengantisipasi kapan harus mengambil gambar. Aturan yang sama berlaku untuk fotografer yang mengambil gambar foto aksi hewan di alam atau foto anak-anak yang sedang bermain. Nah, saya kira itu beberapa jenis fotografi ya. Ya, nanti kita akan coba pelajari untuk fotografi yang lain. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.